Kembali lagi di berita akhir pekan yang selalu diupload di awal pekan. Makanya kalender di sini agak error ketuker Senin sama Minggunya kayak di ruang editing gue lihat ya. Tapi mas gue ya kenapa sih gitu? Kayak kita tuh ngundang tamu siapapun ngobrol apapun kayaknya yang netizen komen hanya jam upload dan hari uploadnya doang. Kayak Elon Musk datang pun kalian gak akan peduli gitu menurut gue tetap. Ini Senin bang tetap kayak gitu tolonglah. Maksud gue ya The Weeknd juga manggung weekdays nggak apa-apa kan gitu kayak. Ada kayak gitu 420 juga nggak beneran manggung jam 4.20 mulu gitu. Ya kan? Kevin the People juga nggak beneran punya banyak people yang peduli sama dia gitu. Ya, apa salahnya gitu. Jadi maksud gue ya BAP ini bebas, kan walaupun uploadnya Senin tapi bebas ditonton kapanpun, ditonton sambil ngapain pun gitu, ditonton pakai baju apapun bebas gitu, asal jangan pakai baju kebaya merah gitu. Oke, kita langsung saja ke berita pertama. Konser NCT berujung rusuh gitu, katanya ada barikade jebol dan K-popers pada wah rusuh lah gitu. Dan sebenarnya ini wajar ya, karena mungkin ya penonton NCT kan kebanyakan ya mohon maaf Gen Z gitu netizen kan. Dan mungkin beberapa dari mereka juga tidak punya mental health yang begitu stabil juga gitu karena NCT gitu. NCT anxiety. Maksudnya oknum penonton NCT tentunya nggak semuanya. Duh, udah lama nggak dipotong di TikTok nih kita. Jangan. Brengsek. Ini yang nonton udah ada yang buka Adobe Premiere nih di laptop nih bangsat. Gak usah, ini buat kita aja di sini ya. Gitu. Dan jadi katanya pas barikade roboh, jadi kan ada 2 cewek yang viral di Twitter gitu. Mungkin mereka juga korban framing juga gitu. Karena mereka pas barikade roboh ada orang jatuh gitu. Nah, katanya mereka bukannya nolongin yang jatuh, malah ngerekamin NCT-nya gitu. Itu yang disalahkan gitu. Kayak kenapa kok lu malah seakan-akan lu penasaran untuk ngerekam lebih dekat gitu. Menurut gua ya itu wajar gitu. K-popers nggak punya kewajiban buat nolongin si orang yang jatuh itu sebenarnya kan. Dan wajar kalau dia malah lebih penasaran lagi. Emang K-popers tuh sering penasaran karena ada kepo dalam K-popers gitu. Jadi kepo dan pers gitu. Kepoan dan kelakuannya kayak pers kenapa sembarangan gitu. Mungkin beberapa gitu ya. Tapi ya kita doakan untungnya NCT menanggulangi dengan baik lah gitu. Dia minta maaf di story sama dia katanya ada aplikasi khusus buat penontonnya gitu. Nah, berikutnya TikToker bernama Zico itu viral karena diselingkuhin sama pacarnya gitu. Jadi Zico jauh-jauh dari Jogja, dia live TikTok tuh, mau ngasih surprise buat pacarnya. Nah pas sampai di depan pacar diketok kamarnya nih, tok. Enggak dibuka-bukain gitu kan. Pas dia, jadi ada sela-sela pintu ventilasi gitu netizen, dia masukin HP ke situ, ada cowok telanjang di dalam kamar situ gitu kan. Itu kan udah pasti selingkuh gitu. Ya kecuali ceweknya circle-nya binaragawan mungkin bisa, tapi kemungkinan besar enggak gitu. Akhirnya Zico turun ke bawah, nangis, dia nelpon nyokap ceweknya, bunda si ini selingkuh gitu. Dia manggil bunda emang karena udah akrab gitu, bukan karena nyokapnya Bunda Maya, bukan ya. Nggak semua bunda Maya gitu. Dia nelpon, terus dia naik lagi, akhirnya didobrak lah pintu kamarnya. Abis itu dia cari selingkuhannya, abis itu dia berantem sama cewek. Nah ceweknya malah nyalahin si Zico ini kayak, kamu yang jahat gitu, malah kayak victim blaming gitu. Kamu yang jahat, kamu gak pernah merhatiin aku, kamu terlalu sibuk dengan TikTok. Nama kamu aja Zico bagi 2 gitu. Terlalu TikTok kamu itu. Gitu kan. Nah, Zico marah dong. Dia ngebentak si selingkuhannya gitu. Ngapain di sini? Nah, selingkuhannya bilang kayak enggak, saya cuma nemenin gitu. Zico teriak, nemenin apaan telanjang begitu ya? Benar juga sih. Gue gak pernah kayak Zat, temenin gue beli rokok ya, oh ayo bro gitu. Gue gak pernah. Ya temenin aja gitu maksudnya ya kan. Tapi akhirnya Zico kayaknya udah move on dan udah berdamai. Video-videonya juga udah video biasa lagi gitu. Dan untuk selingkuhannya yang bilang nemenin, ya sebenarnya selingkuhan dan ceweknya nih lumayan brengsek gitu. Tapi pasti refleks kayak gitu ketika ke gap, pasti refleksnya adalah untuk berbohong gitu ya kan. Dan ya wajar lah berbohong ke orang yang selingkuhan gitu. Maksudnya yang nggak boleh tuh
berbohong ke hakim di tengah sidang gitu kan. Sidangnya Johnny Depp maksud gue ya netizen ya. Ya gitu. Nah, berita ketiga katanya Amanda Manopo itu memesan ojol sampai 200 juta gitu. Jadi kayak ini sesuai aplikasi Bu. Iya. Wah gimana Bu ya gitu kayak saya nggak bisa nalangin nih mungkin gitu kata ojol. Mungkin dia kalau waktu itu beli kopi kenangan sama geprek benso sama saham GoFood 10% kalau nggak salah. Emang agak tinggi gitu. Cuman gini nggak itu sebenarnya 200 juta tuh kalau nggak salah per bulan apa per tahun ya. Per tahunnya Amanda Manopo gitu. Nah terus ada berita lain juga kayak katanya kayak Poppers bisa menghabiskan 20 juta per tahun buat idolanya gitu. Jadi Amanda Manopo ngabisin 200, kayak Poppers ngabisin 20 gitu. Nah yang salah siapa? Ya orang-orang yang ngitungin ini anjing gitu. Itu duit-duit mereka gitu. Kenapa lu hitungin, biarin lah orang mau belanja berapa terserah gitu ya kan menurut gue. Jadi Amanda Manopo teruskanlah 200 juta itu. Nah berikutnya ada maling tertangkap di Tokyo ya kan. Maling ini lagi ngerampok minimarket gitu. Setelah ditangkap, tes, diinterogasi, orang Indonesia ternyata ya. Kita juga. Tapi dia nih hitungannya udah apa ya, maling yang ya bisa kita bilang go internasional orangnya gitu ya. Dia kayak Rich Brian versi maling nih orangnya gitu kan. Kayak maling Alfamart Jepang dong gitu kan. Alfa Maruto mungkin gitu. Mungkin gitu lu maling onigiri bro, maling kita mungkin gitu kan. Tapi yang gini-gini nih yang bikin ya mencemarkan nama baik turis-turis kita yang mau ke sana. Dan nih orang-orang yang bakal bikin visa Jepang tuh makin susah nih orang-orang ini itu kan. Harusnya orang kayak gini ini harus diserang sama SJW gitu. Social Justice Wibu. Ya. Aduh. Nah berikutnya nih kasus yang selalu ada yang gue nggak pernah ngerti ya, pelecehan seksual di angkot gitu ya kan, jurusan Tebet ke Kuningan gitu. Maksudnya Tebet ke Kuningan kok bisa libido lu naik di tengah-tengah tuh. Kayak sange sama angkot tuh jauh banget buat gue gitu. Kayak apa emang fetish lu cewek teriak kiri bang apa gimana sih gitu kan. Gila tolong lah nih bagi orang-orang sange di angkot ya tahan lu sampai rumah terus lu ngapain bebas, tapi jangan ya dari Tebet ke Kuningan lu malah grepe gitu. Harus lu dari Tebet ke Tobat harusnya lu. Jangan ke Kuningan dong. Itu harus ditanggulangi gitu. Nah berikutnya ini juga ini brengsek banget ini. Ini salah satu yang terbrengsek mungkin. Jadi nakes dari Sumsel Sumatera Selatan, dia tenaga kerja kesehatan nih, dia live TikTok prosesi kelahiran gitu ya kan. Jadi ada ibu-ibu ngeden di depannya, dia tap guys. Satu rows lagi kita tarik kepalanya nih guys nih. Men, nakes ini gila nih. Itu untungnya dia udah minta maaf gitu. Tapi ini mempermalukan nama Sumatera Selatan gitu. Pasti dia tuh pengen buat FYP sampai harus live TikTok kelahiran orang gitu kan. Nih masih sewabah sama wave mandi lumpur gitu kan. Habis itu bongkar cangkang telur. Padahal sumpah deh, lu mau FYP sekarang tuh gampang loh. Lu tinggal konsep apapun, adegan apapun, yang penting endingnya kamu nanya, gitu aja. udah pasti FYP gitu. Alif TikTok nih lagi ini banget ya, dan gue salut sama dia gitu. Mungkin orang tuh ngelihat si Dilan Cepmek itu sebatas orang yang norak doang, tapi menurut gue dia nggak norak doang, men. Dia norak dan alay gitu. Maksud gue dia keren gitu, karena orang mikirnya dia tenar instan gitu. Padahal kan dia tuh udah nyoba berbagai macam, dia impersonate. Kayaknya Raffi Ahmad pernah, terus siapa pernah. Akhirnya dia nemuin si Dilan ini yang akhirnya membawa dia jauh gitu. Nah gue relate sama dia. Sama kayak gue di TikTok juga dulu gue dari bahas politik, terus Jaksel, terus overthinking gitu. Kita banyak improv kita di TikTok ya kan. Gak kayak TikToknya Gusti yang modal pelesetan lirik doang gitu. Kemarin Gusti ngundang Emil Mario, kita Mario Teguh kita undang di sini. Kembali lagi berita akhir pekan. Untuk menyaingi Gusti ya kan. Karena enak nih, kita udah ada ya musuh baru sekarang gitu, kayak Gusti is the new Kevin the People gitu ibaratnya kan kayak. Karena Kevin gak ada perlawanan, dia pasif aja gitu kan. Nah Gusti ini kayaknya berontak deh. Gusti itu mungkin satu-satunya musisi yang
bio TikToknya pakai caps lock, sumpah gue musisi gitu. Kayaknya lu harus banget diakuin orang, maksudnya kalau emang lu musisi ya musisi aja, gue gak usah nge-host di USS gitu. Kecuali kalau lu nge-host di USS, lu ajak juga gue nge-band sama Ardhito, nah itu adil baru gitu kan. Lu ikut skena gue ikut skena lu gitu. Aman kita bikin band gue seharusnya kayak sama Ardhito gitu kan. Jadi Ardhito vokal piano, gue drum, lu main bass, Jejo investor gitu. Iya kan? Oza, Dito, Gusti, Jejo nama band ODGJ. Nah. Synchronize masuk kita Gus asli loh. Masuk kita bisa manggung di With The Fest, di Soundray gitu. Asal jangan manggung di acara yang over capacity aja gitu. Ya. Nah, berita terakhir. Ada maling sekolahan ya, maling SD gitu. Dia nyolong nih ke sekolah nih, terus dia masuk ke SD itu, dia ngambil barang, tau-tau dia kekunci di dalam kan, dia nyari pintu keluar di mana nih, nggak ada nih. Akhirnya beliau ketiduran di dalam sekolah itu gitu kayak lupa ngopi sebelum nyopet kayaknya nih orang ini gitu ya. Ketiduran pagi-pagi digerebek gitu. Ini mungkin nggak usah panjang-panjang ya, gue cuma heran aja karena tumben-tumben maling sekolah ketiduran gitu, karena yang biasa ketiduran biasanya kan ya maling uang rakyat gitu. Aduh, ya. Oke, netizen, itulah berita akhir pekan untuk minggu ini. Dan weekly recommendation kayaknya ini adalah sebuah akun TikTok ya, namanya tuh Your Fauk Boy. Jadi YOURFAWKBOI. Dia namanya kalau nggak salah Darvin nama orangnya, dia tuh suka nyindir tentang pick me girl gitu. Gue juga nggak tahu, mungkin dia pernah disakitin pick me girl apa gimana, tapi dia kayaknya benci banget sehingga konsepnya dia tuh adalah impersonate cewek-cewek nyebelin itu, dan itu menurut gue kocak banget kontennya si Darvin ini. Itulah kulik recommendation gue. Oke, netizen, sampai jumpa lagi di BAP minggu depan. Thank you.